tidak sulit nih. Mudah lah. Tadi Sari juga mengatakan ya itu mudah. Kalau temuan dari Satgas sampai apakah memang kalau memang itu mudah, apa kendalanya sebetulnya? Ya, jadi ada kendala yang pertama dari sisi hukum ini locus delicti ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di Locus delicti itu artinya di Kamboja itu sah ya, legal ya. Di Kamboja itu sah legal. Ya, ini jadi satu problem tersendiri. Ya, tetapi kita bukan berarti diam saja. Ya, karena itu kita melibatkan Polri yang nanti bisa bekerja sama dengan Interpol barangkali begitu, dan kita juga melibatkan Kemlu. Ya, melibatkan Kemlu untuk bicara dengan mereka ya, negara-negara tersebut ya, untuk menginformasikan bahwa di Indonesia ini ilegal judi itu. Nah, kami juga melakukan hal lain ya, misalnya menutup akses internet dari Kamboja. Ya, menutup akses internet dari Kamboja sehingga konten-konten judi online dari Kamboja itu sudah tidak bisa lagi. Sekarang udah nggak bisa? Ya, dan juga dari Davao, Filipina. Kalau dari Filipina memang dari satu tempat yang kita sebut Davao. Saya tidak tahu kalau ada perusahaan-perusahaan judi online lain di luar Filipina yang memang belum kita tutup begitu. Nah, jadi kita melakukan ya tidak diam ya, hal-hal yang bisa kita lakukan ya sedapat mungkin untuk memberantas judi online ini. Oke, baik. Kalau dari PPATK, Mas Danang yang ini kan Direktur Analisis Kepemeriksaan 2 itu salah satu menangani soal judi online ya, Mas Danang ya. Kalau dari temuan-temuan PPATK sebenarnya, kalau tadi Mas Benny Ramdhani dan Sari mengatakan itu ya nggak susah sih sebetulnya. Kalau kendala dari PPATK sebenarnya di mana sih untuk menemukan aliran uang atau siapa sebetulnya yang menjadi penampung itu? Ya, jadi kalau dari perspektif PPATK selaku FIU, kita prinsipnya adalah follow the money. Follow the money. Follow the money, jadi kita lihat aliran uang dari level deposit, lalu dipindahkan ke level istilahnya pengepul, lalu nanti ke leader, lalu ke bandar kecil, dan nanti akhirnya lari ke berbagai negara, berbagai macam negara gitu ya. Nah, memang untuk mencapai ke situ itu tidak straight atau garis lurus ini transaksi judi online semua. Ada yang dicuci melalui perusahaan valuta asing, ada yang dicuci melalui exchangers, aset kripto, ada juga yang dicuci melalui penarikan tunai. Penarikan tunai lalu disetorkan selang beberapa hari, disetorkan ke rekening yang lain dan sebagainya. Ini mempersulit atau membuat komplikasi dari segi nanti tentu di pihak kepolisian juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Kepembuktiannya. Pembuktian bahwa dalam KUHP bahwa memang harus ada 2 alat bukti gitu ya. Dan transaksi ini bukan alat bukti, cuma indikatif. Tunjuk, ya. Itu mengarah ya kepada sosok-sosok tertentu dari berbagai transaksi perbankan yang dipantau PPATK? Di level-level bawah ini masih perorangan. Begitu kita menginjak ke layer ke 5, 6, 7 itu udah perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang. Jadi di Indonesia perusahaan cangkang, lari ke luar negeri juga ke perusahaan cangkang. Nah, ini kan harus dicek siapa sebenarnya beneficial owner dari atau ultimate beneficial owner dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini perlu kerjasama dengan negara lain tentu saja untuk mengungkap hal tersebut. Oke, dan perusahaan cangkang juga belum ketahuan beneficial ownernya ya? Ya, kalau di Indonesia kita bisa melihat. Dalam arti siapa yang didaftarkan. Oke. Cuma kan yang didaftarkan ini belum tentu dia yang menikmati kan. Bisa jadi dia cuma orang yang di hire untuk duduk di situ. Tapi kan gini, Mas Danang, jadi kan kalau begitu lambat kemudian temuan dari PPATK kan kemudian 197.000 ya, yang kemudian anak-anak ini terlibat dalam judol. Ya, terlibat di sini dalam arti bermain ya. Oke. Ya. Bermain di sini kita kalau lihat dari 197 itu secara persentase memang sebenarnya yang paling besar itu di usia 17 sampai 19 tahun. Jadi bukan anak-anak yang kecil banget gitu ya. Artinya memang sebenarnya dia udah masuk kelas ya SMA, kuliah. Itu yang banyak 97% di situ. Pemain di anak-anak gitu. Pemain di anak-anak. Ya. Mbak Ai, Ketua KPAI. Ini gimana sampai kemudian anak-anak pun karena lambat anak pros apa kemudian terjerumus dalam permainan judi online. Temuan KPAI? Ya,
Beberapa yang masuk di KPAI diantaranya anak-anak ini nggak langsung kita identifikasi sebagai pemain judi online. Oke. Diantaranya ada yang dia sudah kecanduan, baru lapor ke kami. Itu yang kami Oh, ketahui. anak-anak ngadu ke KPAI? Ya, orang Udah tuanya kecanduan. Yang kedua, dia melakukan tindakan sudah melawan hukum, mencuri misalnya, hilang uangnya di dompet orang tua. Berikutnya yang sudah depresi, ada kecemasan, dia melakukan tindakan-tindakan yang bahkan mengancam dirinya. Nah, ini yang seringkali di KPAI itu langkah-langkah rehabilitasi pendekatannya. Tetapi yang kita temukan dalam postur data di PPATK ini sangat membantu kami untuk menemukan ada lapis generasi kita yang sangat kritis ini 11 sampai 19 tahun yang tadi disampaikan sampai 197.000. Ini yang pendekatannya itu harus kuratif. Kita harus menyentuh pada lapisan anak-anak pelajar, ya, kemudian anak-anak yang mungkin baru masuk kuliah dan lain sebagainya. Tentu kita harus mau menunggu sampai berapa ribu lagi ini yang menjadi korban. Kami menunggu sekali bahwa ini by name by address KPAI akan melakukan langkah-langkah kuratif bahwa mereka harus disembuhkan dari realitas yang mengancam pertahanan bangsa ini. Oke, baik. Saya ke Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR. Trimed, ini gimana DPR mengawasi soal judi online yang sekarang sudah mengorbankan hampir 190.000 anak-anak Indonesia bermain judol. Trimed, gimana responnya? Pertama pertanyaannya Pak Budiman, ini negara ini mau serius nggak mau memberantas judi online? Oke. Karena sesungguhnya menurut saya ini rame kan persis 1 tahun sejak peristiwa Sambo Juli 2023 kemarin. Sekarang Juli lagi, waktu rapat dengan Komisi 3, PPATK menyampaikan berita itu. Jadi persis hitungan saya 1 tahun. Oke. Yang kedua, sama yang hasil penelitian Kompas itu, kalau negara serius memberantas judi online ini tidak terlalu sulit. Walaupun mungkin ada kendala hukum, ya, karena semuanya memakai hukum internasional, hukum Vietnam, Kamboja. Bukan hanya Kamboja, tapi Vietnam juga banyak. Nah, cuma problemnya, karena sudah melihat ke tulang sumsum negara ini, dulu mungkin kita pernah membaca beberapa tahun yang lalu, laporan dari majalah Tempo, bahkan sudah sampai istana, di lingkungan TNI, Polri, di kalangan partai politik juga. Judi ini udah terlalu dalam ininya. Nah, negara serius nggak? Jangan sampai bagi saya, bicara soal judi online ini soal pengalian isu. Pengalian isu? Ya, soal Apa yang dialihkan? isu. Ya, di tengah kita bicara pergantian kepemimpinan nasional, bicara soal IKN, kan kita mendadak Juli kemarin datang nih soal judi online. Kalau kita mau serius, kenapa pada saat peristiwa Sambo dulu nggak dituntaskan? 1 tahun yang lalu soal judi ini. Kan itu sudah tergambar itu semuanya. Oke. Pak Budiman juga pernah membuat soal kasus Sambo itu sampai ke jaringan judi itu. Dulu juga Pak Budiman kan mengundang saya bicara soal ini. 1 tahun. Nah, 1 tahun lagi muncul lagi soal ini. Oke, tapi gini, apakah betul ini pengalian isu, apakah betul ini memang susah, tapi faktanya adalah anak-anak telah menjadi korban dan selanjutnya Satgas akan ngapain? Kita bahas setelah jeda berikut ini.